Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai kitab Yesaya, yaitu tentang isi kitab tersebut. Bukanlah suatu kebetulan kalau di dalam kitab Yesaya ini mempunyai 66 pasal, sama seperti banyaknya kitab di dalam Injil kita. Bahkan di dalam kitab Yesaya ini juga terbagi atas dua bagian, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 39 menceritakan ringkasan kitab Perjanjian Lama. Kemudian yang kedua yaitu pasal 40 sampai 66 yang menceritakan ringkasan kitab Perjanjian Baru. Jumlah pasal di dalam kitab Yesaya ini sama dengan jumlah kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu sebanyak 39 kitab. Atau dengan kata lain bahwa kitab Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 39 meringkas apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Mulai dari pasal 1 ayat 2, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sebagai pembacanya bahwa langit dan bumi adalah berada di bawah kekuasaan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Untuk itulah pasal 1 ayat 2 ini dimulai dengan perkataan, "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah bumi." Dan dengan itu mengingatkan kita pada kitab Kejadian, di mana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seluruh isi semesta ini. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Keluaran yang berisi tentang pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir dan keluhan bangsa Israel atas perjalanan mereka di padang gurun. Walaupun Tuhan telah memelihara mereka dengan tiang awan dan tiang api, serta mana dan daging burung puyuh, namun kerap kali bangsa Israel selalu mengeluh kepada Tuhan atas kehidupan mereka. Seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1b, sebab Tuhan berfirman, "Aku membesarkan anak-anak dan mengasuh mereka, tetapi mereka memberontak." Kita tahu bahwa di dalam perjalanan melintas padang gurun, pernyataan Tuhan terhadap bangsa Israel itu selama 40 tahun dan itu diibaratkan dengan mengasuh anak-anak. Namun seperti firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kerap kali memberontak terhadap Tuhan. Jadi memang banyak persamaan yang cukup signifikan antara kitab Yesaya dengan kitab Perjanjian Lama. Berulang kali bangsa Israel tidak setia atau memberontak terhadap Tuhan dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Sampai-sampai Tuhan merasa lelah bahkan putus asa terhadap bangsa Israel yang dianggap kurang berterima kasih terhadap Tuhan. Dan di dalam kitab Yesaya dinyatakan di ayat 3, "Lembu mengenal pemiliknya, tetapi bangsa Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya." Kemudian di pasal 1 ayat 4 menggambarkan hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel yang berbunyi, "Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk." Itu semua menggambarkan pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan sampai pada keturunannya. Dan itu memang terjadi kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana keturunan raja-raja Israel banyak yang berlaku tidak setia, sehingga Tuhan kerap kali menghukum mereka. Itulah gambaran dari ayat yang keempat. Dan kalau kita baca seterusnya, kita akan mendapatkan gambaran bahwa bangsa Israel itu hanya melaksanakan hukum yang kelihatan mata, yaitu hukum tentang korban bakaran. Tetapi mereka tidak mau memperbaiki perilaku yang kerap kali mendukakan hati Tuhan, yaitu dengan menyembah ilah lain. Sekarang kita akan melihat persamaan kitab Yesaya dengan kitab Perjanjian Baru. Dimulai dari pasal 40 sampai ke pasal 66. Kitab Yesaya mulai dengan pasal 40 ayat 3. Ya, yang berbunyi,
ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk, berlekak-lekuk-lekuk menjadi dataran. 5. Kemudian kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kalimat ini juga dikutip di dalam Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6 yang menceritakan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca terus pada ayat selanjutnya, maka dijelaskan bahwa Tuhan datang dengan kekuatan tangan yang berkuasa dan upah bagi mereka yang mau berjalan bersama Tuhan. Kemudian pada ayat ke-11 dikatakan bahwa kedatangan Yesus itu seperti gembala yang akan mengembalakan kawanan ternaknya dan perlakuan gembala terhadap domba-dombanya. Kalau kita baca terus membaca kitab Yesaya, maka akan terlihat bahwa kitab Yesaya menceritakan nubuat tentang kehidupan Yesus, tentang menjadi saksi bagi Yesus dan berakhir dengan adanya bumi baru dan langit baru. Itulah sekilas tentang persamaan dari kitab Yesaya yang merupakan ringkasan dari kitab Injil sesungguhnya. Dan ada dua hal pokok yang sangat menarik dan penting di dalam kitab Yesaya ini untuk menyatakan inti dari Injil adalah seperti Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ayat tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Allah, kepada kita sebagai umat Allah, bahwa Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Itulah inti dari secara keseluruhan daripada Injil, bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, jika kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan, maka kita akan dibersihkan dosa-dosa kita. Sama seperti kain kirmizi yang merah yang akan diputihkan. Hal lain juga yang cukup menarik atau cukup penting adalah di Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kedua ayat tersebut membicarakan mengenai Tuhan, hukum Tuhan. Yaitu jika kita mau taat mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita memberontak terhadap Tuhan dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum Tuhan, maka kita akan binasa, yang oleh kitab Yesaya dikatakan dimakan oleh pedang. Dan kitab Yesaya ini juga baik dikutip di dalam perjanjian baru, baik oleh Yesus sendiri maupun oleh para murid Yesus. Bahkan di dalam Lukas 4 ayat 17 dikatakan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi bukanlah suatu kebetulan kalau Alkitab menulis tentang ayat tadi, di mana diberitakan bahwa Yesus membaca kitab Yesaya di dalam bait Allah. Demikian juga ketika Yesus ini banyak pernyataan di dalam kitab Yesaya ini juga banyak dikutip oleh Rasul Yohanes maupun Rasul Paulus. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Jelas Alkitab kita yang disebut dengan Injil yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru bukanlah ciptaan manusia, tetapi jelas merupakan karya Roh Kudus yang disalurkan melalui manusia. Sebab begitu banyak hal-hal ajaib yang merupakan nubuat yang bisa digenapi sepanjang kehidupan manusia. Dan tidak ada kitab suci manapun yang bisa membuat nubuat apalagi digenapi oleh waktu. Untuk itu, marilah jemaat Tuhan yang terkasih, jangan sia-siakan kitab yang telah diturunkan oleh Roh Kudus kepada umatnya. Kita harus rajin membaca
merenungkan dan melakukannya. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang mencari kitab suci yang asli, yang berasal dari Tuhan dan bukan buatan manusia. Namun mereka tidak menemukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.